Ka'bah lengang, Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dibakari. Jumat berganti suhur, gereja ditutup, istighosa ditiadakan, misa batal. Corona datang, seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Masjidil Haram, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar-mimbar khotbah, bukan pada panggilan-panggilan, lonceng-lonceng, bukan pada hari Minggu, bukan pada misa dan kebaktian, bukan di sana. Melainkan, carilah Tuhan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang mengucap, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian, Tuhan itu bukan melulu pada ritual, Tuhan itu bukan melulu pada ceramah. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaan kita dengan dunia yang sedang sakit. Corona memurnikan hatimu bahwa tidak ada yang boleh tersisa di dunia ini kecuali Tuhan itu sendiri yang harus disembah. Datangilah Tuhan, temuilah Dia, kenali Dia melalui sabdanya. Waktu teduh berlakukanlah. Ketika tidak ada lagi mata lain menyaksikan, datanglah kepadanya. Dengarkanlah degup hatimu. Dengarkanlah Dia, penguasa alam semesta. Saudara-saudara, Said Muniruddin adalah penulis dari Aceh yang menuliskan puisi ini. Di sana menggambarkan tentang kemegahan-kemegahan hidup beragama yang berpusat pada bangunan itu pada hakikatnya sementara. Bangunan besar yang juga menjadi salah satu ikon atau menjadi salah satu bagian yang kita kenali dalam Alkitab adalah Bait Allah, Bait Suci yang berdiri pada zaman Salomo. Bangunan besar itu akan kita baca kisah pentahbisannya dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 65. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menengadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah dia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu
Raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Salomo di sana dia berlutut di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Ketika dia mentahbiskan bait Allah, dia mohon Tuhan supaya bangunan ini yang megah dan besar itu, ia tahu bahwa kuasa dan berkat bukan datang dari bangunan itu, bukan datang dari Salomo sendiri sebagai seorang raja, tetapi datang dari Allah yang menjadi sumber berkat. Allah saja yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Allah yang cinta, kasihnya, dan janjinya digenapi dan selalu ditepati. Saudara, kita membaca di sana, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian, yaitu Kanaan sebagai tempat mereka berdiam dan Yerusalem sebagai tempat di mana bait Allah didirikan. Kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan dari Nabi Musa, hambanya, dan di sana dikatakan tidak ada satupun dari janji Allah yang tidak dipenuhi. Kita membaca dengan baik di sana, saudara. Dengan selesainya pembangunan bait Allah, maka terpenuhilah 2 janji penting dari Allah untuk bangsa Israel. Yang pertama, janji kepada Daud bahwa putranya akan menjadi raja yang akan membangun bait Allah. Saudara bisa cek di 2 Samuel ayat yang ke-7. Yang kedua, Israel akan mengalami situasi atau masa damai ketika mereka sudah memasuki Kanaan dan mendirikan pusat peribadatan di tempat yang telah dipilihkan oleh Allah. Ada di Ulangan 12 dan Yosua pasal 21. Maka kita membaca di sini dalam ucapan doa dan berkat ketika menahbiskan bait Allah, Salomo tidak pernah menyombongkan dirinya. Salomo tahu betul bahwa itu adalah pemberian dari janji Allah. Salomo berharap supaya Tuhan menjauhkan mereka dari segala kemalangan, dari segala dosa. Ketika mereka mencondongkan hatinya kepada Tuhan, biarlah mereka terus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Salomo tahu, saudara, bahwa kedaulatan dan kuasa itu bukan pada tangan dia, tetapi ada pada tangan Allah, pada kuasa Allah. Bait Allah yang megah dan besar itu dapat musnah dan hancur seketika sebagai sebuah bangunan kalau Israel hidupnya tidak mencondongkan kepada Tuhan. Maka Salomo mengingatkan sejak awal ketika dia berdoa dan mentahbiskan bait Allah itu, agar Israel hidup sebagai orang-orang yang setia kepada Allah. Tidak tegar tengkuk tetapi setia kepada Allah, selalu hidup menurut jalan dan kehendak Allah, menurut perintah dan ketetapan Allah, bukan pada bangunannya, tetapi pada Allah yang hadir dalam hati mereka, yang mereka kemudian dipersatukan untuk beribadah kepada Allah
di bangunan itu Allah dihargai, dihormati, dimuliakan di sana. Setelah Salomo memohonkan berkat atas bait Allah itu, maka dia pun juga berdoa supaya bangsa ini diberkati hari demi hari hidupnya oleh Allah. Ia tahu betul bahwa sumber berkat itu adalah Allah, bukan raja, bukan bangunan, tetapi Allah. Salomo dalam teks ini dia menjadi saksi sekaligus dia mengalami akan janji Allah yang besar. Sebagai saksi ia tahu betul bahwa bukan dia yang harus ditinggikan, tetapi Allah yang telah dipersaksikannya sebagai Tuhan yang janji pemeliharaannya sempurna. Bukan cuma Salomo yang menjadi saksi tentang bagaimana Allah menepati janji-janjinya kepada bangsa Israel, tetapi juga Yohanes Pembaptis yang menjadi bacaan kedua kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Saudara-saudara nanti boleh baca dalam Alkitabnya masing-masing, Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Di sana dikatakan di teks atau ayat sebelumnya tentang kesaksian Yohanes Pembaptis begini: Allah yang harus makin penting dan saya yang makin kurang penting. Allah yang harus semakin relevan dan saya yang semakin tidak relevan atau irrelevan, gitu ya. Allah makin penting, aku makin tidak penting dalam bahasa Indonesia masa kini. Jadi dengan Lukas, Rasul Yohanes mempersaksikan dalam kisah Injil ini tentang kesaksian yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Rasul Yohanes mencatat tentang apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini dua orang Yohanes yang berbeda. Yohanes Pembaptis mempersaksikan tentang siapa Yesus. Dengan Lukas, Yohanes menuliskan itu, bahwa Yesus sebagai Allah sejati yang berinkarnasi, yang menjadi daging, yang memilih menjadi manusia, yang Yohanes Pembaptis persaksikan, ia bahkan baptis Yesus sendiri dan ia persiapkan jalannya. Menarik saudara, karena ketika kita membaca ini, Yohanes tahu bahwa kini perannya semakin kecil. Perannya untuk mempersaksikan tentang dirinya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu sudah segera akan selesai dan sedikit demi sedikit berkurang. Karena kemudian bagian yang utama kini sudah muncul. Mesias yang menjadi pembebas, juru selamat dunia yang sudah ia persaksikan dan buka jalannya itu. Sesudah bersaksi dengan penuh kerendahan hati, dia bersuka cita bahwa segala yang dilakukannya itu dilakukan dengan sebaik mungkin dan menjadi berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan tentu tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah punya murid dan pengikut terlebih dahulu. Kalau dia sebagai guru, dia mungkin punya ego dan lain sebagainya. Bisa saja kemudian dia mengaku diri sebagai Mesias dan lain sebagainya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Menarik bahwa ketika perannya sebagai saksi selesai, ya sudah, ia mengakhirinya. Dia menunjuk bukan pada dirinya, tetapi itu loh Mesias, bukan aku. Dialah Yesus, Mesias, juru selamat dunia. Bukan aku cuma menjadi saksi dengan mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat dunia. Maka Yohanes Pembaptis pun seperti dalam lagu-lagu itu dikatakan, dia mundur alon-alon, mergo sadar aku sopo, bahwa dia hanyalah sebagai seorang saksi. Maka saudara, sebagai guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang saksi, dia tidak boleh lebih besar dari yang telah dipersiapkan jalannya, yaitu Yesus. Aku harus semakin tidak penting dan Yesus harus menjadi semakin penting. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita masih mengalami situasi pandemi. Pandemi ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak terbatas kuasanya, sekaligus
tidak ada yang berlimpah cinta kasihnya di dunia ini kecuali Allah. Itulah yang menjadi pokok pengajaran yang perlu dipersaksikan melalui karya hidup kita. Gak ada yang lebih besar dari Allah, dan sekaligus kuasanya tidak ada yang lebih besar dari cinta kasih Allah bagi dunia. Tidak ada yang melebihi Dia. Maka semua hal yang mungkin dapat kita bangun, yang mungkin kita dapat usahakan dan dapat kita kerjakan, yang dapat kita bangun perlahan-lahan, sematang, sedetail apapun itu, semegah dan sebesar apapun itu nggak ada yang abadi. Itu terbatas. Itu dapat musnah dan hancur seperti bangunan bait Allah misalnya. Tetapi juga sekaligus kita disadarkan bahwa semua hal yang mau kita usahakan, yang mau kita bangun, yang mau kita rencanakan, itu harus mampu menunjukkan bukan wajah kita, tetapi harus mampu menunjukkan wajah Allah. Siapa yang kita layani di sana? Yaitu Allah yang melebihi dan berkuasa di atas segala yang mampu kita kerjakan dan upayakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa kita masih hidup bersama dengan pandemi ini, diperhadapkan kepada kita untuk menilik siapa diri kita, untuk menilik apa peran kita, untuk menilik apa yang sudah kita upayakan dan apa yang sudah kita kerjakan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ingat, kalau kita menjadi saksi, yang kita beritakan bukan kita, tetapi yang kita persaksikan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mampu dalam kehidupan kita yang serba terbatas dan sulit ini terus kita diberkati dan ditolong, ditopang oleh Dia. Itu kesaksian hidup kita. Dalam situasi yang sulit ini, kita tetap mengalami rahmat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sukacita, kesehatan. Itu tentu adalah kesaksian yang baik. Maka di dalam kehidupan kita yang masih terus dipercayakan ini, biarkanlah kita dipanggil untuk dengan tekun menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Dia harus semakin penting untuk kita beritakan dan wartakan melalui kesaksian hidup kita, peran-peran kita yang nyata. Dan kita harus semakin menjadi kecil, menjadi tidak penting. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.